Roma 8 ayatnya yang ke-26 sampai 39, simak dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Piala Dunia sudah selesai. Ada nggak di antara ibu-ibu yang nonton pertandingan sepak bola? Kenapa? Susah tidur, kan ada yang sore juga. Iya, mungkin minat kita berbeda. Minat orang untuk menyaksikan pertandingan berbeda-beda, demikian pula dengan dukungannya terhadap tim mana yang difavoritkan sebagai juara. Namun biasanya para pendukung ini lebih beringas, lebih galak,
lebih brutal mungkin kalau tim kesayangannya itu kalah. Menariknya, kalau tim kesayangannya itu menang, mereka pun akan melakukan perayaan, pesta pora, dan macam-macam. Cuma saya melihat, saya tidak nonton dari awal sampai akhir pertandingan, tapi saya suka lihat review atau potongan-potongan yang pendek-pendeknya saja. Biasanya kalau gol itu tercipta, bagaimana bola itu masuk ke gawang. Nah, itu yang membuat saya seru. Biasanya ketika tim itu menang, mereka akan meluapkan kegembiraan. Entah itu mungkin akan membuka kostumnya atau selebrasi dengan gerakan-gerakan tertentu. Tapi sebaliknya, kalau tim yang kalah, ia akan tertunduk. Bahkan pemain bintang dunia sekelas Messi pun bisa duduk diam dan menangis karena kalah. Kita membahas tema lebih dari pemenang. Apa sih atau bagaimana perasaan orang yang menang itu? Katakanlah menang pertandingan itu. Bisa nggak kita membayangkan? Atau pernah nggak kita melakukan sebuah perlombaan, kompetisi, dan kita menang? Perasaannya apa? Mungkin menang lomba kerupuk lah gitu ya. Atau menang lomba bawa kelereng di sendok. Kita menang perlombaan itu. Gimana perasaannya? Senang aja? Bangga. Campur aduk intinya adalah senang. Nah, ada beberapa orang mengatakan begini, ada perasaan, menggali perasaan si pemenang itu. Yang pertama-tama itu perasaan lega. Kalau sepak bola, maraton, sepeda, atau mungkin pertandingan perlombaan yang ada di Olimpiade, mereka tuh lega kenapa? Karena sekian lama mereka itu berlatih. Menyisihkan waktunya. Mungkin juga menyisihkan hobinya. Yang lain-lain itu kemana pergi. Senang-senang, makan-makan. Jadwal latihan ketat. Tidak boleh di skip. Jadi ketika perlombaan dan menang, ada perasaan apa? Lega. Akhirnya aku menang. Sama Gracia gitu ya. Persiapan buat ujian, tesis. Berapa lama tuh persiapannya? Berapa lama itu cemasnya. Tapi ketika telah menghadapi ujian dan dinyatakan lulus, ada perasaan lega. Aku selesai. Aku menang. Lalu benar, yang kedua itu ada perasaan sukacita. Karena berhasil melewati tantangan. Tantangan ini aku sudah lewati. Kami sebagai tim sudah lewati bersama-sama. Maka ada sukacita, ada kegembiraan yang meluap. Gembira wajar dan harus dirayakan. Tapi kalau berlebihan menjadi kegembiraan yang kebablasan. Ya. Lalu kemudian ada perasaan sekarang percaya diri. Aku sudah bisa melewati dan memenangkan sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Maka sekarang bertambah
PD-nya, bertambah percaya diri. Lalu kemudian ada perasaan bangga. Oh, saya bangga. Kenapa bangga? Oleh karena lawan saya sudah saya taklukkan. Sudah dikalahkan. Ada kebanggaan tersendiri. Sekali lagi, gembira, sukacita, bangga, ini manusiawi. Dan dalam batas tertentu memang kita mesti merayakannya. Tapi kalau kebablasan, bangga jadi sombong. Ada yang sudah dikalahkan, kamu mah kecil, sepele. Karena oper PD-nya, aku sudah bisa mengalahkan, aku sudah bisa berprestasi, maka menganggap remeh. Ini sesuatu yang kebablasan. Lalu ada perasaan bersyukur. Oleh karena semua sudah terlewati, Tuhan yang menolong, aku bersyukur kepada Tuhan. Ini pemenang. Lalu kalau tema kita, dan Paulus mengatakan kita lebih dari pemenang. Bisa nggak kita menggambarkan ada sesuatu yang lebih bernilai dari perasaan tadi itu? Perasaan lega, sukacita, percaya diri, perasaan bangga, perasaan penuh syukur. Katanya lebih dari pemenang. Lalu yang bagaimana digambarkannya kalau lebih dari pemenang itu? Nah, kita akan menelusuri apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini, Roma 8 ayat 26 sampai dengan 39. Di awal Paulus menyatakan bahwa kehidupan manusia, kehidupan semua makhluk, kehidupan bahkan orang percaya tidak luput dari masalah dan pergumulan. Minggu lalu kita sudah dengar khotbah itu, bahwa semua pasti juga menghadapi persoalan, pergumulan, kesulitan hidup, bahkan mungkin penderitaan yang teramat sangat. Nah, dari situlah Paulus menjelaskan setiap orang yang tetap beriman kepada Tuhan, yang di dalam hatinya mengutamakan suara Tuhan, maka sebenarnya disitulah hidupnya akan dituntun oleh Tuhan melalui hal-hal yang sulit sekalipun. Dalam bagian ini ada satu ayat yang seringkali dihafal oleh orang Kristen, kebanyakan orang Kristen. Itu adalah ayat 28 yang mengatakan, kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan, Allah turut bekerja di sana. Cuma kita harus melihat ayat ini di dalam proporsi konteksnya, keadaannya yang benar. Allah atau Dia turut bekerja dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal yang susah, termasuk dalam hal-hal yang menyakitkan kita, yang membuat kita menangis, yang membuat kita menderita itu. Jadi subjeknya siapa di sini? Subjeknya, pelaku utamanya adalah Allah sendiri. Allah turut bekerja. Artinya Allah bisa bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap peristiwa untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan dibalik. Maksud saya dibalik tuh begini. Jadi penderitaannya itu yang dipandang baik,
kesukarannya itu yang dipandang oke. Kesulitan hidup itu yang kita lihat, ya, itu adalah sesuatu yang baik. Bukan itu maksudnya. Kita menderita, kita mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, membuat kita jengkel dan membuat kita menangis. Ini memang tidak baik. Siapa orang yang mau demikian? Rasanya tidak ada di antara kita yang mau sengaja untuk susah, untuk menderita, untuk repot. Maunya kita kan bebas dari hal-hal yang sedemikian itu. Namun, ini semua dapat dipakai oleh Allah, tadi saya katakan subjek utamanya, oleh Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita pernah kan dengar kisahnya Yusuf. Yusuf anak kesayangan Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tadinya mau dibunuh, nggak jadi dibunuh, masukin aja ke sumur. Sesudah dia masukin ke sumur, lalu salah seorang saudaranya, kakaknya mengatakan, jangan, kita jual saja. Dijual ke orang kaya di Mesir, jadi budak di situ. Lalu sesudah jadi budak di situ, ia bekerja di rumah orang kaya namanya Potifar. Dari Potifar punya istri, istrinya menggoda dia karena Yusuf ini ganteng luar biasa. Istrinya merasa menjatuh cinta. Tetapi Yusuf mempertahankan imannya, tidak mau. Aku menggunakan kesempatan ini. Aku percaya pada Tuhan, walaupun tidak ada siapa-siapa, Tuhan melihat. Jadi ini kan keburukan. Dia dicemburuin kokoh-kokohnya. Dia mau dibunuh, dia dimasukin sumur, dia dijual sebagai hamba. Tapi akhirnya Tuhan memulihkan dia. Dan kemudian dalam kemuliaannya Yusuf itu, ia menjadi orang kepercayaannya Firaun. Yusuf mengatakan, kamu merancangkan, mereka-reka, merencanakan yang jahat buat aku. Tapi Tuhan merancangkan yang baik. Supaya aku ke Mesir, jadi di situ orang kepercayaan Firaun, memelihara sebuah bangsa, memelihara kamu semua. Siapa yang merancangkan kebahagiaan, yang merancangkan kemuliaan buat Yusuf? Bukan dirinya, tetapi Tuhan. Allah yang merancangkan kebaikan. Saudara-saudaranya merancangkan yang buruk. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma ini, ya, nampaknya penderitaan itu menyakitkan. Mungkin ada orang yang tidak senang, yang merancangkan kejahatan supaya kita menderita, supaya kita hidup kita sengsara, supaya jauh dari Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan, ini semua bisa Tuhan ubah untuk mendatangkan kebaikan buat kamu. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan dipahami, oh kita menderita saja supaya nanti kita tahan uji, supaya kita hidupnya baik tangguh. Enggak begitu. Tapi Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan merancangkan, Tuhan memanggil, Tuhan membentuk kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Tugas kita adalah sebenarnya di sini, kalau kita pahami maksud Tuhan, tugas kita mengikutinya. Mengikuti sama seperti Yusuf itu mengikuti alur kehidupannya. Tugas kita jangan mengeluh. Tugas kita jangan kemudian meninggalkan Tuhan.
Tugas kita mengikuti rancangan Tuhan. Seolah-olah ini seperti atlet yang sedang dilatih, yang sedang digembleng untuk menghadapi pertandingan yang sesungguhnya. Di mana ada atlet yang digembleng itu enak dan nyaman? Nggak ada. Mereka akan digembleng luar biasa. Fisiknya, diterapi mungkin makanannya, tidurnya, dan seterusnya. Ini Tuhan bentuk yang dalam bahasa Paulus itu adalah ditentukan dari semula. Lalu mereka itu dipanggil, mereka itu juga dibenarkan, dibentuk sesuai rancangan Tuhan. Untuk jadi apa? Paulus mengatakan, untuk mereka ini dibenarkan dan juga dimuliakannya. Itu ayatnya yang ke-30. Dibenarkan dan dimuliakan. Inilah yang dimaksudkan sebetulnya dengan lebih dari pemenang. Tadi saya mengatakan kalau pemenang itu lega, bersuka cita, percaya diri, lalu kemudian bangga, penuh syukur. Kalau saya membayangkan yang lebihnya dari pemenang, itu adalah ada perasaan damai di tengah-tengah badai kehidupan. Ini nih merupakan lebih dari pemenang. Kalau kita semua bisa merasakan damai, tidak khawatir di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan gejolak, penuh badai, penuh kesulitan. Sebab kalau pemenang sudah lewat, ya sudah, dia jadi gembira. Tapi ketika Anda dan saya berada dalam situasi seperti ini, tapi saya tetap merasakan damainya Tuhan, hati yang tetap percaya, itu tuh lebih dari pemenang. Lalu kemudian, yang lebih dari pemenang adalah pengharapan di tengah-tengah air mata. Jadi ketika seseorang mungkin sudah divonis, ini nggak bisa disembuhkan sakitmu. Kita lihat jalan mentok, buntu. Untuk usaha nggak ada yang bantu. Banyak sekali kewajiban yang harus kita lunas. Dan kemudian kita melihat dunia ini seolah-olah tidak ada pengharapan. Nah, yang lebih dari pemenang itu adalah dalam kondisi yang demikian itu, dia masih melihat pengharapan. Dia yakin Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sama seperti yang kita baca dalam Mazmur 13 tadi. Mazmur 13 itu tuh ia berteriak kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu rasanya gak ada. Tapi pergumulan itu terus berlanjut dan pemazmur akhirnya meyakini Tuhan itu tidak tinggal diam. Inilah yang lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang juga adalah berani menghadapi hari esok. Jadi hari esok belum kita tahu. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan sudah ada di sana. Maka yang terjadi adalah kita berani melangkah untuk hari esok yang penuh pengharapan itu. Yakin bahwa hidupnya aman di dalam lindungan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada enggak nih perasaan kita yang demikian ini? Keyakinan iman yang seperti itu. Bahwa kita itu lebih dari pemenang. Atau jangan-jangan ini hanya sebagai slogan saja dalam kehidupan kita. Wah, bahwa kita lebih dari pemenang. Tapi ketika menghadapi kehidupan yang susah, ya akhirnya kita terjebak di situ, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Maka Paulus memberikan bekal lagi buat kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Baik penderitaan, baik maut, baik kuasa-kuasa, pemerintah atau apapun juga.
dari kasih Kristus itu. Kenapa? Karena kita sudah dipanggilnya dari semula. Ditebusnya kita. Lalu dibenarkannya kita. Dan dimuliakannya kita. Maka disitulah bahwa kita tidak akan lepas dari kasih Tuhan. Bisa enggak pada saat ini kita melepaskan diri dari Tuhan? Sangat bisa. Ya, saya sering menggambarkan itu. Ketika Tuhan pegang tangan kita dan kita tidak mau dibimbing oleh Dia, maka kita mencari kesenangan sendiri, pertolongan sendiri selain Tuhan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya yang meragukan pertolongan Tuhan. Tapi Paulus menjamin, dari sisi Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan itu. Kalau Tuhan sudah pegang tangan kita, maka jangan pernah berusaha untuk kita melepaskannya. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita, dan betul merasakan bahwa kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.